Pemerintah diminta segera membentuk regulasi khusus untuk menyaring konten media sosial yang diakses pelajar. Desakan ini muncul menyusul pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menduga siswa pelaku ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading terpengaruh konten negatif di dunia maya. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kenapa sih? Gede belakang tadi punya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Ada dugaan pengaruh konten media sosial dalam tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang diduga melibatkan pelajar sebagai pelakunya. Kasus ini menjadi peringatan keras tentang dampak negatif media sosial bagi anak-anak. Oleh karena itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Margaret Aliatul Maimunah meminta para orang tua agar bisa memberikan ekstra pengawasan kepada anak-anaknya, tidak hanya di dunia nyata, melainkan juga di dunia maya. KPAI juga meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi agar melakukan sistem perlindungan yang lebih ketat terhadap konten negatif di media sosial. Ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdigi ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu bentuk konten negatifnya supaya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak dan tentu juga atensi kepada seluruh orang tua. Ternyata upaya pengawasan kepada anak juga tidak boleh hanya terkait dengan aktivitas di dunia nyatanya, tetapi juga aktivitas anak-anak saat berada atau sedang berada di dunia maya atau di dunia cyber. Misteri motif di balik ledakan yang mengguncang SMA Negeri 72 Jakarta Utara Jumat lalu terus menguak fakta-fakta baru. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan temuan senjata api mainan di lokasi kejadian, kini muncul dugaan terduga pelaku aktif di media sosial hingga membuatnya terinspirasi oleh ideologi ekstrim kanan. Dengan adanya internet ini kita akan, kalau menurut istilahnya Direktur FBI itu namanya salad bar of radicalization. Jadi seseorang terradikalisasi itu menyomat berbagai macam ideologi. Nah, dalam konteks ini yang menarik, dia seorang bukan kulit putih tetapi mengimajinasikan dirinya bagian dari kelompok ini gitu. Nah, kalau kita percaya bahwa yang ditulis-tulis itu betul-betul refleksi dari ideologinya. Ini artinya internet, sosial media ada sebuah subculture atau bagian budaya yang membentuk identitas anak-anak kita. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita melihat fenomena ini dalam perspektif perlindungan anak gitu. Anak justru menjadi korban gitu. Karena semua yang dalam anak yang berumur di bawah 18 tahun, cara membacanya adalah mereka adalah korban. Media sosial sejatinya memiliki banyak manfaat dari sarana komunikasi hingga edukasi. Namun di sisi lain, platform digital ini juga bisa menjadi sumber penyebaran informasi keliru, konten ekstrim, hingga ide-ide berbahaya. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.